Kali ini saya berada di Rumah Indis, salah satu peninggalan cagar budaya di Kota Gede, Yogyakarta. Yang mana beberapa tahun belakangan ini, rumah ini justru dikenal sebagai bangunan yang seram, rumah yang terbengkalai, sehingga muncul julukan-julukan rumah pocong sumi. Maka dari itu, kesempatan hari ini saya akan banyak berbicara dan berbincang dengan ahli kunci atau juru kunci dari Rumah Indis, bagaimana kisah di balik Rumah Indis. Dari TV swasta itu yang menamakan rumah pocong sumi itu dari TV swasta, Mbak. Bukan saya, karena aku tidak tahu bahwa TV swasta itu akan menamakan seperti itu. Kalau saya sangat keberatan dinamakan seperti itu. Kalau saya sangat keberatan. Rumah Indis merupakan salah satu peninggalan cagar budaya di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Sayangnya, bangunan bergaya Eropa ini lebih kerap disebut sebagai rumah pocong sumi. Julukan ini muncul setelah cerita mitos keberadaan sosok pocong sumi yang kerap muncul menakut-nakuti. Padahal rumah peninggalan zaman Belanda ini dulunya merupakan kediaman Menteri Agama pertama Indonesia, Muhammad Rasidi. Ceritanya yang asli seperti ini, yang benar seperti ini, Mbak. Ini dari dulu namanya Rumah Indis. Rumah Indis itu rumah bangunan Hindia Belanda. Dibangun tahun 1860. Pertama kali yang menepati rumah ini namanya Bapak Ibu Atmo Sudikdo. Beliau bisa dikatakan saudagar yang sangat kaya raya karena yang dijual belikan emas intan berlian. Ibu Atmo Sudikdo mempunyai 5 orang anak. Salah satunya menjadi Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliau yang bernama Haji Muhammad Rasidi. Pak Rasidi lahir di sini pada tanggal 20 Mei tahun 1915. Setelah Pak Rasidi besar, beliau kuliah di Kairo, Mbak, di Mesir. Di Mesir, Pak Rasidi pernah juga menjabat sebagai duta besar sampai 2 tahun. Setelah pulang dari Mesir, Pak Rasidi baru dilantik menjadi Menteri Agama pada tanggal 3 Januari tahun 1946 sesudah merdeka. Terus dari tahun 46 sampai sekarang rumah ini tidak ditempati sama keluarganya Pak Rasidi. Karena kelima anak ini sukses semua, Mbak. Jadi rumahnya sendiri ditinggal sampai sekarang. Nama Rumah Indis disematkan oleh Bupati Bantul setelah meresmikan Desa Jagalan sebagai desa wisata. Sayangnya banyak wisatawan datang ke rumah bersejarah ini untuk mencari pembuktian mengenai mitos dan kemistisan rumah tersebut. Kalau ada pembuatan YouTube seperti itu, mohon dihentikan. Kalau untuk kunjungan, monggo silahkan. Untung banget karena saya banyak saudara, banyak yang saya kenal dari manapun. 6 tahun sudah saya tutup YouTube-nya, Mbak. Karena nanti kalau YouTube-nya diterus-teruskan, nanti sejarahnya Pak Rasidi akan hilang, Mbak. Akan tertutup dengan YouTube itu. Makanya sudah saya tutup, aku tidak menerima YouTube lagi, Mbak. Yang mistis-mistis sudah saya tolak. Pak Jarno alias Pak Nono menjadi pengelola Rumah Indis pasca gempa yang mengguncang Yogyakarta pada 2006 lalu. Ia meminta izin kepada ahli waris bangunan dan mendapat lampu hijau. Sejak saat itu, Pak Jarno merawat Rumah Indis tanpa bayaran sepeser pun. 2006 di Jogja ada gempa yang dahsyat, Mbak. Banyak yang rumah yang roboh, banyak ribuan yang mati. Nah itu aku di sini ketemu keluarganya Pak Rasidi waktu gempa, Mbak. Nah, aku ketemu, kesempatan aku minta izin. Saya kelola boleh atau enggak rumah ini. Nah, ternyata diperbolehkan sama yang punya rumah. Sampai sekarang, Mbak, ini yang rawat aku sendiri, nggak ada yang lain. Aku sendiri tidak merasa keberatan, enggak. Karena aku suka merawat ini karena ya di samping itu bisa untuk saya manfaatkan untuk peternak ayam seperti itu. Memang aku senang merawat rumah. Setiap hari Pak Nono menghabiskan waktunya untuk momong cucu. Setelah cucunya dijemput oleh orang tuanya, ia kembali membersihkan Rumah Indis.
Tak hanya itu, ia juga merawat musola yang ada di depan Omah Indis 5 waktu sehari. Memastikan musola tetap bersih dan nyaman untuk beribadah. Nggak terpikirkan, Mbak. Aku nggak menyana, nggak menduga akan menjadi seperti ini. Aku nggak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya aku merawat di sini, cuma membersihkan. Besok jadi apa aku belum pernah memikirkan seperti itu. Menjadi MC, Mbak, ngomong cucu. Iya, karena cucunya di sini dititipkan, karena di Klaten, terus nanti dititipkan dulu, setelah jam 5 nanti diambil lagi. Nanti terus setelah dijemput aku membersihkan ini. Setelah membersihkan aku memelihara ini, ngerawat musola ini juga 5 waktu. Di belakang ini kan ada musola Yainul Nur, itu yang rawat aku juga. Seperti itu sudah ada yang ngasih sendiri, Mbak, yang di musola itu. Di sini pun sudah ada yang ngasih, yang di atas. Meski Omah Indis adalah bangunan kosong dan sepi, Pak Nono meminta agar para pengunjung tetap tunjukkan sopan santun. Menjaga harmoni dalam setiap langkah adalah kunci ketenangan. Istilahnya klonuwun sudah cukup, Mbak. Klonuwun dari langkung nyun sewu. Itu syarat utama. Pertama kali harus permisi dulu, biarpun ini rumah kosong. Harus permisi dulu. Yang kedua, jagalah sopan santun. Yang ketiga, kadang-kadang sebelum masuk sudah saya peringatkan, nanti kalau pusing atau mual nggak usah masuk, keluar saja, nggak usah masuk, nggak usah dilanjutkan, seperti itu. Pak Nono berharap rumah ini dikenal sebagai Omah Indis agar kesan menakutkan bisa hilang sepenuhnya.